Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama kembali datang. Kita mau bersyukur pada Tuhan buat hari yang baru. Jikalau Tuhan sudah memimpin kita dari hari kemarin, sekarang kita mau Tuhan memimpin kita juga untuk melewati satu hari lagi agar supaya kita boleh diberikan hikmatnya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, anugerah rahmat kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya hadirat Tuhan boleh memenuhi kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Mungkin saat ini ada yang masih di rumah atau yang sedang dalam perjalanan. Atau dimanapun mungkin ada yang sakit. Dalam kondisi di rumah sakit yang juga menyaksikan Mezbah Syukur pagi ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru, bahkan kesembuhan buat setiap yang sakit. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Engkaulah Tuhan, pujian kami, karenanya kami mau sembah Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk mari sama-sama datang. Naikkan pujian-Mu, ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Oh Tuhan, kami mau sembah Engkau. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau
pujianku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusanmu, penuhi tempat ini, tempat ini. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau ya Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada kesembuhan, ada pemulihan. Tidak ada nama lain yang kami sembah Tuhan selain Engkau, Yesus. Mari datang menyembah Tuhan pagi ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang layak disembah. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari lebih lagi sembah Dia. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh Yesus, kami sembah, kami sujud di hadapan-Mu, Yesus. Yesus,
Ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah kau. Yes. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lebih lagi Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak untuk disembah. Di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu sembah Dia. Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Amin. Sujud di hadapanmu. Yes. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi Yesus, yes. Ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu kalau kami masih bangun pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak, sebelum kami memulai hari dan semua aktivitas kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita mengucap syukur ya pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, tentunya semua karena anugerah Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat 15 saudara ya. Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, dikatakan di sini bahwa apabila kita ini ya dicobai, janganlah kita berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, tetapi tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, seringkali kita ini dalam hidup ini banyak kali menghadapi yang namanya ya pencobaan, saudara. Ya, dan kebanyakan ya pencobaan itu terjadi ya karena kesalahan kita. Tetapi banyak orang yang berkata bahwa ya ketika mereka dalam masalah, saya seringkali mendengarkan orang itu ya WA konseling, Bu, ya kenapa Tuhan itu ya mencobai saya begini? Ya kenapa saya dapat suami kayak begini? Kenapa pencobaan di hidup saya ini berat ya? Kenapa saya dicobai oleh begini-begini dan begini? Saudara, seringkali kita menuduh bahwa ya Tuhan itu penyebab dari semua masalah dan pencobaan yang terjadi di hidup kita. Tapi di sini firman Tuhan berkata ya bahwa apabila kita dicobai, jangan pernah berkata bahwa pencobaan ini gara-gara Tuhan. Ya, kita nih suka menyalahkan Tuhan. Ya, seringkali kita suka ya berkata ya kenapa Tuhan? Jangan pernah berkata bahwa ya Tuhan penyebab dari semua persoalan di hidup kita. Tuhan penyebab. Sebaliknya saudara, ketika kita ini sedang dicobai atau dalam pencobaan, ya berdoa. Yang pertama adalah kita koreksi diri dulu. Ya kira-kira kenapa ya kok saya itu dalam rumah tangga kok pencobaannya begini. Ya aduh kenapa suami saya begini. Apakah dulu ketika saya menikah itu saya tidak melibatkan Tuhan, ya sehingga saya mungkin salah memilih. Tapi bukan berarti ketika salah pilih kita terus ya bercerai. Enggak, saudara, ya kita harus berdoa dan bayar harga. Atau ketika kita salah ambil keputusan dalam bisnis lalu kita ditipu orang. Ya banyak orang juga berkata, kenapa Bu? Kenapa Tuhan biarkan saya ditipu? Ya seolah-olah ketika kita ini menuduh Tuhan mencobai kita, ya kita melemparkan kesalahan itu di pihak Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak pernah melakukan yang jahat. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku itu bagimu itu rancangan ya kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Sebab aku akan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tapi seolah-olah ketika hidup kita tuh tidak mengalami yang baik, kita jatuh dalam persoalan, kita cepat-cepat langsung menuduh Tuhan. Tuhan itu tidak dicobai oleh yang jahat. Karena memang dia tidak berbuat kejahatan. Ketika kita mengalami pencobaan, Alkitab berkata bahwa tiap-tiap orang itu dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Ya karena kesalahan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri. Memulai pernikahan tidak berdoa, memulai bisnis tidak minta tuntunan Tuhan, kita melangkah dengan kemauan kita sendiri, lalu akhirnya kita salah jalan dan masalah datang, lalu kita menuduh Tuhan. Ya, namun kabar baiknya saudara, kalaupun kita sudah salah melangkah hari-hari ini, datanglah pada Tuhan. Jangan terus menuduh Tuhan itu jahat, Tuhan penyebab dari masalah kita. Tetapi mari kita duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku minta ampun. Ya ampuni saya Tuhan kalau semua masalah yang datang di hidup saya ini gara-gara kesalahan saya sendiri. Saya minta ampun Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Walaupun itu pencobaan, sesuatu yang tidak enak. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita bisa mengerti kehendak Tuhan di balik pencobaan itu. Lalu kita bisa berespon dengan benar, bertobat dan memohon ya
campur tangan Tuhan di hidup kita. Ya seperti ada kesaksian yang dikirim di mesbah doa. Aduh saya itu menderita stres, depresi, saya jauh dari Tuhan, saya melakukan banyak dosa. Akhirnya di saat saya stres, depresi, ya menemukan ya mesbah doa, lalu mulai ikut, lalu mulai mengerti, oh ternyata tadinya juga menyalahkan Tuhan terus. Ya Tuhan kenapa begini, kenapa hidup saya begini, kenapa. Kalau saya bilang itu orang-orang yang gak tahu diri saudara ya. Udah hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan, ada masalah, masih nuduh Tuhan jahat. Jadi saudara mari kita belajar hari ini, ketika kita sedang ada dalam masalah, buang jauh-jauh dari pikiran kita bahwa ini gara-gara Tuhan. Ya karena rancangan Tuhan bagi kita itu rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak dicobai oleh yang jahat, tetapi kita dicobai karena keinginan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri, karena kelalaian kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita sedang dicobai, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi berkatalah kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku mau bertobat. Dan tolong beri kekuatan menjalani ini semua, dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu saudara, syukuri apapun persoalanmu hari ini, kita tahu bahwa di hari-hari terakhir kita sedang dimurnikan untuk kita boleh menjadi orang-orang yang kuat, yang tangguh, dan ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Walaupun hari ini mungkin kami sedang mengalami pencobaan atau sesuatu yang rasanya tidak enak. Namun kami tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Bahkan kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita mulaikan pujian ini saudara menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama dari hati kita. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami, semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lebih lagi saudara katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Bahkan semua yang kami alami Tuhan, yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bisa melewati hari-hari kami karena Tuhan baik. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat atas hidup kami. Karena Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidup kami. Tapi kebaikan dan damai sejahtera. Bahkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ampuni kami Tuhan kalau pernah kami menuduh pencobaan ini datang dari Tuhan. Kami tahu hari ini bahwa Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tetapi semua yang terjadi pasti karena kesalahan kami, karena keinginan kami sendiri. Kalaupun itu memang Tuhan izinkan menjadi ujian bagi kami, mampukan kami melewatinya Tuhan sebagai ujian iman, agar hidup kami, agar iman kami semakin kuat dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu. Mereka yang bersekolah Tuhan sertai, yang bekerja Tuhan juga menyertai, yang ada di kantor, di rumah, di perjalanan, biarlah penyertaan Tuhan sempurna. Biar sepanjang hari ini menjadi hari damai sejahtera, menjadi hari berkat bagi kami agar kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami perkatakan Tuhan hari ini adalah hari yang baik, segala persoalan
teman-teman kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, Engkau sembuhkan. Yang beban berat, Engkau beri pemulihannya Bapa. Kami percaya berkat Tuhan juga tercurah buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terus lawat bangsa ini Tuhan supaya hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, berkati yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Bahkan apapun yang jadi pergumulan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan dan kuasa dari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.